Ketika kami bersih-bersih rumah gitu, kita menemukan ada tikar rotan yang kata mamaku bisa dimanfaatkan jadi apa gitu. Makanya ketika itu, saya pikir untuk bikin tas lah dari tikar rotan yang merupakan peninggalan dari papa. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ahmad Supriyandi, reporter tribunkalteng.com. Saat ini saya sedang berada di Indang Apang Gallery, yang salah satu toko yang menjual dan juga memproduksi anyaman rotan menjadi produk jadi seperti tas, sepatu dan lain-lainnya. Bagaimana kisah di balik Indang Apang Gallery ini bersama saya eh, Ahmad Supriyandi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik Indang Apang Gallery ini. Indang Apang itu mulai berdiri tahun 2016, tapi kita mengkhususkan diri menjual produk anyaman rotan di tahun 2019. 2016 itu kita jual apa aja sih waktu itu, karena masih mencari jati diri, mencari apa sih produk yang digemari dan diminati masyarakat. Jadi waktu itu jualnya kita ada makanan, terus juga ada berbagai macam kayak aparel, terus juga ada sendal-sendal, ada tas juga. Tapi itu dari berbagai macam brand yang saya ajak bermitra gitu. Jadi saya waktu itu khusus untuk berjualan saja, belum memproduksi. Ya, khusus anyaman rotan. Karena waktu itu juga nggak sengaja sebenarnya. Tadinya sih mungkin masih seperti tahun 2016 tuh jualin punya teman atau kita bermitra. Tapi 2019 itu kita sempat vakum di 2018 karena waktu itu papa saya meninggal dunia. Jadi ya cukup ambil waktu lah untuk berduka dulu. Terus tahun 2019 ketika kami bersih-bersih rumah gitu, kita menemukan ada tikar rotan yang kata mamaku bisa dimanfaatkan jadi apa gitu. Makanya ketika itu, saya pikir untuk bikin tas lah dari tikar rotan yang merupakan peninggalan dari papa. 2019 karena kita tuh masih baru, jadi kita waktu itu pertama sih masih bikin produk tuh custom by request dari si customer, karena produk awal kita khusus khusus anyaman rotan itu masih belum terlalu dikenal dengan desain yang punya karakteristik sendiri. Jadi waktu itu buat pakai sendiri dulu. Nah, ketika pakai sendiri itu ternyata ada teman-teman tuh yang berminat, yang tertarik. Kita waktu itu bikin awal itu tas ransel rotan. Nah, jadi karena teman tertarik, ya udah kita bikin. Nah, itu akhir 2019 kita cukup lumayan menjadi pendatang baru yang cukup bahasanya tuh bikin orang penasaran. Tapi ternyata tahun 2020 tuh Covid. Nah, Covid itu padahal kita baru mulai ya. Kayak langsung dihempas badai tuh. Udah sempat vakum sih 1 bulan karena kita bingung. Karena kan kita biasanya bikin sarana promosi lewat pameran aja. Tapi ternyata karena Covid, ya kita mau nggak bisa kemana-mana. Waktu itu juga online masih belum terlalu booming. Jadi akhirnya 1 bulan tuh kita mikir kita nggak jualan. Jadi sempat nggak ada penjualan tuh mungkin sekitar 2-3 bulan lah. Sampai akhirnya nggak mungkin dong kayak gitu terus. Kita beralih nih dari yang tadinya jualannya offline atau ketika ada bazar. Nah, akhirnya kita bikin WhatsApp bisnis, terus juga kita aktifkan Instagram, kemudian kita juga mulai coba jualan di Shopee. Sampai akhirnya tuh ada orderan dari corporate. Itu tadi karena kita merubah cara berjualannya, kita pakai media online. Ternyata karena semua orang sedunia cuman tidur aja, jadi kan banyak tuh yang ngeliat handphone. Akhirnya ya udah mulai hidup lagi nih, kita mulai ada orderan lagi. Terus juga karena instruksi pemerintah kan waktu itu bantu UMKM, jadi waktu itu memang cukup
apa ya, sangat membantu tuh instruksi itu, sehingga kami juga ada orderan dari corporate untuk membuat merchandise dan souvenir. Itu menghidupkan kembali mitra-mitra kami dan juga usaha kami. Kemudian kita mulai memperbaiki diri, apa sih yang menjadi kekurangan kita terima kritik, kita terima masukan dan juga saran dari para customer kita juga beri, edukasi, garansi after sales untuk para customer kita, supaya produk kita tuh terus, ada perkembangan, terus ada improve, dan customer kita juga nggak merasa dikecewakan gitu dengan produk kita. Eee, Kalau saya tuh visi misinya kan di awal mulai, adanya Indang Apang ini adalah mau kenalin produk ini ke anak-anak muda. Karena dulu tuh yang pakai tas rotan itu kebanyakan orang-orang yang sudah punya penghasilan cukup atau dia punya jabatan. Karena tas rotan pada masa itu di tahun 2019 ke bawah tuh, identik dengan para pejabat yang punya, yang pakai. Jadi anak muda tuh kayak jauh banget gitu loh, jomplang banget, terus juga style-nya tuh masih seperti tas ibu-ibu ke kantor gitu loh, masih monoton dengan selera orang yang resmi gitu. Kalau sekarang tuh kami di Indang Apang tuh mau rubah, paradigmanya. Kami mau bikin tas rotan itu nggak cuma dekat dengan para ibu-ibu pejabat atau para pekerja kantoran, tapi juga, apa ya, bagus, nyaman dipakai, lifestyle juga buat anak muda gitu. Jadi yang sehari-hari, nggak yang cuman pakai sesekali, tapi memang hari-hari mereka bisa pakai ke kampus, mereka bisa pakai buat nongkrong. Nah, itu sih identiknya Indang Apang tuh adalah kita mau ubah, paradigma tas rotan yang tadinya buat, ibu-ibu kantoran, ibu-ibu pejabat, kita mau, alihkan ke anak-anak muda juga yang memang anak-anak muda kan mudah banget nih untuk membaur dan bisa dengan mudah juga memperkenalkan, "Ini loh produk rotan." Sejauh ini sih cukup banyak anak-anak muda yang udah belanja, sudah mulai ada. Dari target 100% mungkin anak muda harapannya kan kita mau seluruh anak muda Kalimantan Tengah yang pakai, walaupun belum semua. Karena mungkin masih terkendala di harga, karena kan anak muda tuh uang jajannya pasti terbatas ya. Jadi kita sekarang gimana caranya bikin produk rotan mungkin nanti yang lebih, di bawah harga rotan pada umumnya, tapi juga tetap, eye catching gitu buat dipakai anak muda. Masih PR, tapi sedang menuju ke sana. Ya kita produksi sendiri, kita udah punya tim yang, untuk memproduksi tas kita. Di Palangkaraya ada, kita punya beberapa mitra kerjasama, di luar daerah juga ada, tapi emang bagian dari Indang Apang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.